Petualangan kuda di alam terbuka. Pada suatu pagi yang cerah, Nobita merasa bosan karena tidak ada aktivitas yang menarik di sekitar rumah. Doraemon, yang sedang membaca buku petualangan, tiba-tiba mendapat ide. "Nobita, bagaimana kalau kita pergi naik kuda hari ini?" tanya Doraemon. Doraemon mengeluarkan sebuah alat dari kantong ajaibnya yang bernama kuda mekanik, sebuah kuda robot yang bisa digunakan untuk perjalanan di alam terbuka. Kuda ini memiliki berbagai fitur canggih, seperti bisa melompat tinggi dan berlari sangat cepat. Nobita yang excited segera menaiki kuda mekanik itu, dan mereka berdua memulai petualangan. Mereka menjelajahi padang rumput yang luas, melewati hutan kecil, dan melihat pemandangan alam yang menakjubkan. Sungguh menyenangkan naik kuda. Rasanya seperti berada di film petualangan, kata Nobita dengan senyum lebar. Akhir episode. Mereka menyelesaikan petualangan pertama mereka dengan penuh kebahagiaan, dan Doraemon berjanji akan membawa mereka ke tempat yang lebih menarik lagi. Episode 2, Kuda Liar di Pegunungan. Di episode kedua, Doraemon mengajak Nobita dan teman-temannya untuk mencoba naik kuda di pegunungan. "Kali ini kita coba kuda asli, bukan robot," kata Doraemon sambil mengeluarkan alat kuda pemburu pegunungan. Kuda ini adalah kuda asli dari kantong ajaib yang memiliki kekuatan luar biasa untuk mendaki gunung. Setelah tiba di pegunungan, Doraemon, Nobita, Shizuka, Gian, dan Suneo mulai mencari kuda-kuda liar yang biasa hidup di sana. Mereka menemukan beberapa kuda yang terlihat kuat dan tangguh. Nobita yang awalnya merasa ragu-ragu, akhirnya berani menaiki kuda dan merasa betah saat kuda itu melaju menuruni lembah. Gian, yang biasanya tidak tertarik pada hewan, juga mencoba dan takjub melihat betapa mudahnya mengendalikan kuda di medan terjal. "Wow, aku nggak pernah berpikir bisa naik kuda liar seperti ini," kata Gian dengan kagum. Akhir episode, mereka semua menikmati petualangan naik kuda di pegunungan, dan merencanakan untuk berkunjung lagi ke sana suatu hari. Episode 3, Kuda Terbang di Langit. Di episode ketiga, Doraemon punya ide yang lebih ekstrim. "Bagaimana kalau kita naik kuda yang bisa terbang?" tanya Doraemon sambil mengeluarkan alat kuda terbang dari kantong ajaibnya. Alat ini memungkinkan mereka untuk menaiki kuda yang bisa terbang di langit seperti pesawat. Nobita dan teman-temannya sangat bersemangat mencoba kuda terbang. Kuda ini memiliki sayap besar dan bisa terbang tinggi di atas awan. Mereka terbang melintasi kota, melayang di atas hutan, dan menikmati pemandangan dari ketinggian. "Rasanya seperti jadi pahlawan di cerita dongeng," kata Shizuka, yang takjub dengan pengalaman tersebut. Suneo, yang awalnya sedikit takut, mulai merasa senang setelah beberapa saat terbang. Mereka bermain-main di langit selama beberapa jam, mencoba berbagai manuver terbang seperti pesawat tempur. Mereka bahkan terbang melewati awan-awan lembut yang membuat suasana terasa magis. Akhir episode, setelah puas bermain terbang, mereka mendarat dengan lembut di tanah, dan semua merasa senang karena bisa merasakan sensasi terbang menggunakan kuda. Episode 4, Kuda Poni di Festival Kuda. Di episode keempat, Doraemon membawa Nobita dan teman-temannya ke festival kuda poni yang diadakan di desa dekat rumah mereka. "Hari ini kita akan coba naik kuda poni, yang kecil dan lucu," kata Doraemon. Saat tiba di festival, mereka semua disambut oleh kuda poni yang ramah dan penuh warna. Masing-masing kuda poni memiliki pelana yang dihias dengan bunga dan pita. Kuda poni ini lebih mudah dikendalikan, jadi kita bisa mencoba berkeliling desa dengan santai, kata Doraemon. Nobita dan teman-temannya mulai menaiki kuda poni satu persatu, dan mereka menikmati perjalanan mengelilingi festival. Mereka melewati pasar tradisional, melihat berbagai atraksi seperti lomba lari kuda poni, dan mencicipi makanan khas festival. "Aku suka sekali naik kuda poni, mereka begitu lembut dan jinak," kata Shizuka sambil tersenyum. Akhir episode, setelah puas bermain di festival, mereka membawa pulang kenangan indah dari pengalaman naik kuda poni, dan berjanji untuk datang lagi tahun depan. Episode 5, Kuda Ajaib yang Bisa Berbicara. Di episode kelima, Doraemon membawa alat baru dari kantong ajaibnya yang bernama Kuda Ajaib Berbicara. "Kali ini kita akan berpetualang dengan kuda yang bisa berbicara," kata Doraemon dengan senyum lebar.
Kuda ajaib ini tidak hanya bisa bicara, tapi juga bisa memberikan petunjuk dan tips sepanjang perjalanan. Mereka memulai perjalanan di hutan misterius, dan kuda ajaib itu mulai berbicara kepada mereka. Arahkan aku ke arah sungai yang terletak di sebelah kanan, dan kita akan menemukan jalan pintas menuju desa, kata kuda itu dengan suara yang tenang. Nobita dan teman-temannya sangat terkesan mendengar kuda itu berbicara. Kuda itu juga memberi mereka petunjuk untuk menghindari rintangan-rintangan yang ada di sepanjang perjalanan. Mereka melewati banyak hal menakjubkan, seperti gua kristal dan jembatan yang sangat tinggi. Ini seperti berada di dalam cerita petualangan yang nyata, kata Nobita, sambil terus mendengarkan nasihat kuda ajaib yang bijaksana. Akhir episode, setelah berhasil sampai di desa yang dituju, mereka semua merasa puas dan berterima kasih kepada kuda ajaib yang telah membantu mereka. Doraemon berjanji akan membawa mereka berpetualang lagi dengan kuda-kuda ajaib lainnya. Petualangan kuda di alam terbuka. Pada suatu pagi yang cerah, Nobita merasa bosan karena tidak ada aktivitas yang menarik di sekitar rumah. Doraemon, yang sedang membaca buku petualangan, tiba-tiba mendapat ide. Nobita, bagaimana kalau kita pergi naik kuda hari ini? Tanya Doraemon. Doraemon mengeluarkan sebuah alat dari kantong ajaibnya yang bernama kuda mekanik, sebuah kuda robot yang bisa digunakan untuk perjalanan di alam terbuka. Kuda ini memiliki berbagai fitur canggih, seperti bisa melompat tinggi dan berlari sangat cepat. Nobita yang excited segera menaiki kuda mekanik itu, dan mereka berdua memulai petualangan. Mereka menjelajahi padang rumput yang luas, melewati hutan kecil, dan melihat pemandangan alam yang menakjubkan. Sungguh menyenangkan naik kuda. Rasanya seperti berada di film petualangan, kata Nobita dengan senyum lebar. Akhir episode, mereka menyelesaikan petualangan pertama mereka dengan penuh kebahagiaan, dan Doraemon berjanji akan membawa mereka ke tempat yang lebih menarik lagi. Episode 2, Kuda Liar di Pegunungan. Di episode kedua, Doraemon mengajak Nobita dan teman-temannya untuk mencoba naik kuda di pegunungan. Kali ini kita coba kuda asli, bukan robot, kata Doraemon sambil mengeluarkan alat kuda pemburu pegunungan. Kuda ini adalah kuda asli dari kantong ajaib yang memiliki kekuatan luar biasa untuk mendaki gunung. Setelah tiba di pegunungan, Doraemon, Nobita, Shizuka, Gian, dan Suneo mulai mencari kuda-kuda liar yang biasa hidup di sana. Mereka menemukan beberapa kuda yang terlihat kuat dan tangguh. Nobita yang awalnya merasa ragu-ragu, akhirnya berani menaiki kuda dan merasa betah saat kuda itu melaju menuruni lembah. Gian, yang biasanya tidak tertarik pada hewan, juga mencoba dan takjub melihat betapa mudahnya mengendalikan kuda di medan terjal. Wow, aku nggak pernah berpikir bisa naik kuda liar seperti ini, kata Gian dengan kagum. Akhir episode, mereka semua menikmati petualangan naik kuda di pegunungan, dan merencanakan untuk berkunjung lagi ke sana suatu hari. Episode 3, Kuda Terbang di Langit. Di episode ketiga, Doraemon punya ide yang lebih ekstrim. Bagaimana kalau kita naik kuda yang bisa terbang? Tanya Doraemon sambil mengeluarkan alat kuda terbang dari kantong ajaibnya. Alat ini memungkinkan mereka untuk menaiki kuda yang bisa terbang di langit seperti pesawat. Nobita dan teman-temannya sangat bersemangat mencoba kuda terbang. Kuda ini memiliki sayap besar dan bisa terbang tinggi di atas awan. Mereka terbang melintasi kota, melayang di atas hutan, dan menikmati pemandangan dari ketinggian. Rasanya seperti jadi pahlawan di cerita dongeng, kata Shizuka, yang takjub dengan pengalaman tersebut. Suneo, yang awalnya sedikit takut, mulai merasa senang setelah beberapa saat terbang. Mereka bermain-main di langit selama beberapa jam, mencoba berbagai manuver terbang seperti pesawat tempur. Mereka bahkan terbang melewati awan-awan lembut yang membuat suasana terasa magis. Akhir episode, setelah puas bermain terbang, mereka mendarat dengan lembut di tanah, dan semua merasa senang karena bisa merasakan sensasi terbang menggunakan kuda. Episode 4, Kuda Poni di Festival Kuda. Di episode keempat, Doraemon membawa Nobita dan teman-temannya ke festival kuda poni yang diadakan di desa dekat rumah mereka. Hari ini kita akan coba naik kuda poni, yang kecil dan lucu, kata Doraemon. Saat tiba di festival, mereka semua disambut oleh kuda poni yang ramah dan penuh warna.
Masing-masing kuda poni memiliki pelana yang dihias dengan bunga dan pita. Kuda poni ini lebih mudah dikendalikan, jadi kita bisa mencoba berkeliling desa dengan santai, kata Doraemon. Nobita dan teman-temannya mulai menaiki kuda poni satu persatu, dan mereka menikmati perjalanan mengelilingi festival. Mereka melewati pasar tradisional, melihat berbagai atraksi seperti lomba lari kuda poni, dan mencicipi makanan khas festival. Aku suka sekali naik kuda poni, mereka begitu lembut dan jinak, kata Shizuka sambil tersenyum. Akhir episode. Setelah puas bermain di festival, mereka membawa pulang kenangan indah dari pengalaman naik kuda poni, dan berjanji untuk datang lagi tahun depan. Episode 5, Kuda Ajaib yang Bisa Berbicara. Di episode kelima, Doraemon membawa alat baru dari kantong ajaibnya yang bernama Kuda Ajaib Berbicara. Kali ini kita akan berpetualang dengan kuda yang bisa berbicara, kata Doraemon dengan senyum lebar. Kuda ajaib ini tidak hanya bisa bicara, tapi juga bisa memberikan petunjuk dan tips sepanjang perjalanan. Mereka memulai perjalanan di hutan misterius, dan kuda ajaib itu mulai berbicara kepada mereka. Arahkan aku ke arah sungai yang terletak di sebelah kanan, dan kita akan menemukan jalan pintas menuju desa, kata kuda itu dengan suara yang tenang. Nobita dan teman-temannya sangat terkesan mendengar kuda itu berbicara. Kuda itu juga memberi mereka petunjuk untuk menghindari rintangan-rintangan yang ada di sepanjang perjalanan. Mereka melewati banyak hal menakjubkan, seperti gua kristal dan jembatan yang sangat tinggi. Ini seperti berada di dalam cerita petualangan yang nyata, kata Nobita, sambil terus mendengarkan nasihat kuda ajaib yang bijaksana. Akhir episode. Setelah berhasil sampai di desa yang dituju, mereka semua merasa puas dan berterima kasih kepada kuda ajaib yang telah membantu mereka. Doraemon berjanji akan membawa mereka berpetualang lagi dengan kuda-kuda ajaib lainnya di alam terbuka. Pada suatu pagi yang cerah, Nobita merasa bosan karena tidak ada aktivitas yang menarik di sekitar rumah. Doraemon, yang sedang membaca buku petualangan, tiba-tiba mendapat ide. Nobita, bagaimana kalau kita pergi naik kuda hari ini? Tanya Doraemon. Doraemon mengeluarkan sebuah alat dari kantong ajaibnya yang bernama kuda mekanik, sebuah kuda robot yang bisa digunakan untuk perjalanan di alam terbuka. Kuda ini memiliki berbagai fitur canggih, seperti bisa melompat tinggi dan berlari sangat cepat. Nobita yang excited segera menaiki kuda mekanik itu, dan mereka berdua memulai petualangan. Mereka menjelajahi padang rumput yang luas, melewati hutan kecil, dan melihat pemandangan alam yang menakjubkan. Sungguh menyenangkan naik kuda. Rasanya seperti berada di film petualangan, kata Nobita dengan senyum lebar. Akhir episode. Mereka menyelesaikan petualangan pertama mereka dengan penuh kebahagiaan, dan Doraemon berjanji akan membawa mereka ke tempat yang lebih menarik lagi. Episode 2, Kuda Liar di Pegunungan. Di episode kedua, Doraemon mengajak Nobita dan teman-temannya untuk mencoba naik kuda di pegunungan. Kali ini kita coba kuda asli, bukan robot, kata Doraemon sambil mengeluarkan alat kuda pemburu pegunungan. Kuda ini adalah kuda asli dari kantong ajaib yang memiliki kekuatan luar biasa untuk mendaki gunung. Setelah tiba di pegunungan, Doraemon, Nobita, Shizuka, Gian, dan Suneo mulai mencari kuda-kuda liar yang biasa hidup di sana. Mereka menemukan beberapa kuda yang terlihat kuat dan tangguh. Nobita yang awalnya merasa ragu-ragu, akhirnya berani menaiki kuda dan merasa betah saat kuda itu melaju menuruni lembah. Gian, yang biasanya tidak tertarik pada hewan, juga mencoba dan takjub melihat betapa mudahnya mengendalikan kuda di medan terjal. Wow, aku nggak pernah berpikir bisa naik kuda liar seperti ini, kata Gian dengan kagum. Akhir episode, mereka semua menikmati petualangan naik kuda di pegunungan, dan merencanakan untuk berkunjung lagi ke sana suatu hari. Episode 3, Kuda Terbang di Langit. Di episode ketiga, Doraemon punya ide yang lebih ekstrim. Bagaimana kalau kita naik kuda yang bisa terbang? Tanya Doraemon sambil mengeluarkan alat kuda terbang dari kantong ajaibnya. Alat ini memungkinkan mereka untuk menaiki kuda yang bisa terbang di langit seperti pesawat. Nobita dan teman-temannya sangat bersemangat mencoba kuda terbang. Kuda ini memiliki sayap besar dan bisa terbang tinggi di atas awan. Mereka terbang melintasi kota, melayang di atas hutan, dan menikmati pemandangan dari ketinggian.
Rasanya seperti jadi pahlawan di cerita dongeng, kata Shizuka, yang takjub dengan pengalaman tersebut. Suneo, yang awalnya sedikit takut, mulai merasa senang setelah beberapa saat terbang. Mereka bermain-main di langit selama beberapa jam, mencoba berbagai manuver terbang seperti pesawat tempur. Mereka bahkan terbang melewati awan-awan lembut yang membuat suasana terasa magis. Akhir episode, setelah puas bermain terbang, mereka mendarat dengan lembut di tanah, dan semua merasa senang karena bisa merasakan sensasi terbang menggunakan kuda. Episode 4, Kuda Poni di Festival Kuda. Di episode keempat, Doraemon membawa Nobita dan teman-temannya ke festival kuda poni yang diadakan di desa dekat rumah mereka. Hari ini kita akan coba naik kuda poni, yang kecil dan lucu, kata Doraemon. Saat tiba di festival, mereka semua disambut oleh kuda poni yang ramah dan penuh warna. Masing-masing kuda poni memiliki pelana yang dihias dengan bunga dan pita. Kuda poni ini lebih mudah dikendalikan, jadi kita bisa mencoba berkeliling desa dengan santai, kata Doraemon. Nobita dan teman-temannya mulai menaiki kuda poni satu persatu, dan mereka menikmati perjalanan mengelilingi festival. Mereka melewati pasar tradisional, melihat berbagai atraksi seperti lomba lari kuda poni, dan mencicipi makanan khas festival. Aku suka sekali naik kuda poni, mereka begitu lembut dan jinak, kata Shizuka sambil tersenyum. Akhir episode, setelah puas bermain di festival, mereka membawa pulang kenangan indah dari pengalaman naik kuda poni, dan berjanji untuk datang lagi tahun depan. Episode 5, Kuda Ajaib yang bisa berbicara. Di episode kelima, Doraemon membawa alat baru dari kantong ajaibnya yang bernama Kuda Ajaib Berbicara. Kali ini kita akan berpetualang dengan kuda yang bisa berbicara, kata Doraemon dengan senyum lebar. Kuda ajaib ini tidak hanya bisa bicara, tapi juga bisa memberikan petunjuk dan tips sepanjang perjalanan. Mereka memulai perjalanan di hutan misterius, dan kuda ajaib itu mulai berbicara kepada mereka. Arahkan aku ke arah sungai yang terletak di sebelah kanan, dan kita akan menemukan jalan pintas menuju desa, kata kuda itu dengan suara yang tenang. Nobita dan teman-temannya sangat terkesan mendengar kuda itu berbicara. Kuda itu juga memberi mereka petunjuk untuk menghindari rintangan-rintangan yang ada di sepanjang perjalanan. Mereka melewati banyak hal menakjubkan, seperti gua kristal dan jembatan yang sangat tinggi. Ini seperti berada di dalam cerita petualangan yang nyata, kata Nobita, sambil terus mendengarkan nasihat kuda ajaib yang bijaksana. Akhir episode, setelah berhasil sampai di desa yang dituju, mereka semua merasa puas dan berterima kasih kepada kuda ajaib yang telah membantu mereka. Doraemon berjanji akan membawa mereka berpetualang lagi dengan kuda-kuda ajaib lainnya.